Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alfa Mahendra Anwar, NIM 2121300001. Di sini saya akan presentasikan tentang etika untuk berteman. Mohon maaf sebelumnya, ini saya berdomisili di pondok, jadi mohon maaf ketika ada suara bising dan lain semacamnya. Oke, baik, langsung saja. Apa itu pengertian tentang etika berteman? Jadi, etika berteman itu adalah serangkaian prinsip dan norma yang mengatur interaksi antara teman untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Oke, itu definisi sedikit tentang etika berteman. Lalu, apa sih manfaat etika dalam berteman? Oke, manfaatnya ada 3, yaitu pertama, menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling percaya. Lalu yang kedua ada membantu menghindari konflik dan kesalahpahaman. Lalu yang terakhir, meningkatkan dukungan emosional dan moral antara teman. Ya. Siapa sih pelaku yang melakukan etika berteman? Jadi untuk pelakunya itu adalah semua individu yang terlibat dalam hubungan pertemanan. Jadi setiap manusia ini pasti harus wajib memiliki etika pertemanan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Lalu etika berteman ini relevan di semua tahap kehidupan dan dalam berbagai konteks sosial. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh-contoh perilaku etika berteman yang baik. Dalam berteman itu harus yang pertama menghargai privasi. Jadi meskipun kita berteman dekat, kita harus menjaga privasi teman kita. Lalu ada jujur dan terbuka. Jujur, kita harus jujur mengungkapkan perasaan kita pada teman agar tidak terjadi dusta di antara teman kita dan kita sendiri. Lalu mendukung dan menghargai pendapat teman. Oke. Dan juga mendengarkan dengan baik. Lalu menjaga kepercayaan. Ini pasti ya, karena di setiap pertemanan kita harus saling mempercayai. Nah, dan yang terakhir ini tidak mendukung bullying. Jadi ketika dalam berteman, yang paling dihindari adalah jangan sampai terjadi bullying. Karena apa? Bullying ini dampaknya negatif, sangat negatif. Oke. Itu contoh perilaku etika berteman yang baik. Sekarang kita lanjut ke etika yang buruk. Apa sih contoh-contohnya? Ya. Contoh etika yang buruk dalam berteman ialah menyebarkan rahasia atau informasi pribadi ini. Jadi dalam berteman jangan sampai kita menyebarkan informasi yang sekiranya privasi dan pribadi milik teman kita sendiri. Lalu tidak jujur atau bersikap manipulatif. Jadi tidak jujur atau bersikap manipulatif ini, kalian datang ke teman kalian hanya ketika ada butuhnya saja. Seperti itu manipulatif. Lalu juga tidak mendengarkan saat teman berbicara. Ini yang paling penting dalam berkomunikasi adalah mendengarkan lawan bicara kita, ya, terutama itu teman. Lalu merendahkan dan mengejek teman. Ini merendahkan dan mengejek teman ini sudah termasuk dalam kategori bullying. Jadi jangan sampai dalam berteman terjadi hal-hal seperti ini. Mengintimidasi, mengancam, sampai menyakiti teman itu sudah termasuk bullying yang sangat meresahkan dan sangat berdampak negatif. Oke. Bullying
tentu saja kita semua tidak setuju dengan bullying ini ya, karena yang pertama itu dampaknya sudah pasti negatif. Apa sih dampak negatifnya? Jadi bullying ini dapat menyebabkan trauma emosional, penurunan harga diri, dan bahkan masalah kesehatan mental. Jadi sangat-sangat berbahaya dan patut dihindari. Apalagi dan menghancurkan kepercayaan, merusak hubungan dan kepercayaan antar individu. Ya, ketika sudah diintimidasi, direndahkan, diejek dan diancam dan sampai menyakiti, otomatis kepercayaan kita pada teman pasti akan hilang dan akan luntur. Kehilangan dukungan sosial. Korban bullying seringkali merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan. Ya, ketika korban sudah dibully, dia akan merasa tidak memiliki teman dan tidak memiliki dukungan sosial di sekitarnya. Oke. Apa ini kan solusi mengatasi etika pertemanan yang buruk? Oke. Solusinya yaitu yang pertama, komunikasinya kita harus terbuka. Jadi komunikasi terbuka itu berbicara secara jujur, terbuka tentang masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, memaafkan. Nah, ini yang terpenting dalam pertemanan, juga kita harus saling memaafkan dan meminta maaf. Karena pasti di setiap perbuatan kita pasti ada perbuatan yang salah, dan itu harus diselesaikan dengan cara minta maaf. Menetapkan batasan, jelas tentang batasan yang diterima dan tidak diterima dalam pertemanan. Membangun kepercayaan kembali, berusaha untuk memperbaiki dan menjaga kepercayaan setelah terjadi kesalahan. Baik, jadi kesimpulan tentang etika berteman ini, yang pertama, etika berteman ini adalah dasar penting untuk hubungan yang sehat dan bermakna. Jadi dalam berteman kita wajib tahu apa sih etika dalam berteman. Lalu yang kedua, dengan memahami dan menerapkan etika berteman, kita dapat menciptakan pertemanan yang lebih baik dan harmonis. Nah, ini juga menolak bullying adalah bagian penting dari etika berteman. Karena dampaknya sangat negatif, jadi bullying ini wajib dihindari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.